Oke, kita buka semua ayat di Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Oke, kita boleh minta baca. Apakah Ronald boleh baca bahasa Inggris ini di layar? Boleh, Kak. Matthew 24 verse 37. But as the day of Noah, so shall also the coming of the Son of Man. Oke, thank you. Thank you, Emily. Aku sudah receive dia punya homework, punya ujian. Oke. Tetapi, as sebagaimana di zaman Nuh, begitu juga the coming of the Son of Man be. Ya. Jadi kita mau tanya sama Semi, apa sama dengan apa? Apa sama dengan apa di sini? Semi, silakan. Saman kita. Saman kita sama dengan saman mana? Sama Nuh. Oke, kita mau tanya sama ini. Kita mau tanya sama Nes, setuju dengan Semi? Enggak, Kak. Kalau Nes apa? Zaman Nuh sama dengan kedatangan anak manusia. Apa bedanya jawaban Nes dengan jawabannya Semi? Kalau Sami tadi zaman kita, kalau aku tadi kedatangan anak manusia. Mantap. Itu bedanya. Itu beda kan? Mantap. Tadi Semi bilang zaman kita sama dengan zaman Nuh. Ya kan? Sedangkan Nes bilang zaman Nuh sama dengan zaman kedatangan anak manusia. Kita mau tanya, kenapa zaman kedatangan anak manusia nggak bisa sama dengan zaman kita? Pertanyaannya, kenapa zaman kedatangan anak manusia nggak bisa sama dengan zaman kita? Oke, ada yang mau volunteer jawab? Kenapa kira-kira kok bisa beda? Aku C. Oke, Maribel. Kenapa Maribel? Karena di zaman Nuh kejahatannya sama dengan di zaman kita. Oke. Zaman Nuh kejahatan di zaman kita. Nah, jadi apakah jawabannya Maribel menjawab pertanyaan nggak kira-kira? Menjawab apa enggak yang lain? Yang dengar jawabannya Maribel, jadi kalau misalnya kenapa zaman kita sama dengan kedatangan anak manusia? Jadi yang mau disamain gini kan? Kan Nes bilang kan? Nggak bisa sama kita sama dengan zaman kedatangan anak manusia. Nggak bisa nih, gitu kan? Jadi Nes nggak setuju sama Semi karena bilang zaman kita. Nah, kenapa zaman kita nggak bisa sama dengan zaman kedatangan anak manusia? Itu Maribel pertanyaannya. Jadi nggak boleh bawa-bawa sama Nuh. Boleh, Maribel? Oke, siapa yang mau coba? Apa-apa ya, salah-salah itu proses belajar itu jatuh sedikit. Tapi kalau nanti lama-lama listennya jadi mantap. Karena kita lagi belajar Alkitab tuh belajar listen. Gitu. Ada yang mau coba mungkin? Dari kita mau tanya coba apa aja jawabannya. Kimi, kira-kira kenapa Kimi?
Kenapa zaman kita nggak bisa sama dengan zaman kedatangan anak manusia? Karena Mhm. Mau kakak kasih clue ya buat Kimi ya. iya Kak. Coba fokus di kitanya. Coba fokus di kitanya. Coba. Kenapa kita, zaman kita nggak bisa kita bilang zaman kedatangan anak manusia? Karena bisa saja kitanya apa? Coba. Bisa saja kitanya apa? Halo Cici. Oh iya, siapa? Semi. Apa Semi? Kita berdosa. Oke, thank you. Itu jawaban. Walaupun masih belum benar. Oke, ada yang mau coba? Bisa saja kita tidak selamat. Oke, itu tadi siapa itu? Maribel ya? Oke, thank you. Maribel. Thank you, Maribel. Suaranya soalnya udah beda. Jeko, mau coba kayaknya Jeko. Jeko, kenapa kita fokus di kita? Yang penulisnya. Oke, penulisnya. Terima kasih, Jeko. Bagaimana dengan Jobs? Kenapa zaman kita nggak bisa bilang zaman kedatangan anak manusia? Karena dari katanya berbeda. Oke, dari katanya berbeda. Itu jawaban, terima kasih. Oke, kita mau tanya Emily. Gimana Emily? Kenapa kita nggak bisa sama dengan zaman kedatangan anak manusia? Ini kitanya Semi ya. Kita atau kita ini, pokoknya zaman kita. Kenapa nggak bisa bilang zaman kedatangan anak manusia? Kira-kira gimana? Oke, kita mau jawab ya, kalau belum ini. Oke, Ronald sama Goldie mau coba jawab kenapa kitanya nggak bisa, Ronald sama? Mungkin zaman kita belum tentu zaman kedatangan anak manusia mungkin Kak. Oke, thank you. Itu reason, thank you. Goldie mau coba? Maaf Kak, tadi terputus. Oh, terputus. Oh iya, oke. Jadi kita pertanyaannya kenapa zaman kita ini nggak bisa zaman kedatangan anak manusia, oke? Oke, ada yang mau coba lagi atau kita sudah mau jawab ya? Oke, kalau gitu mari kita lihat. Yang pertama, kenapa kita ini nggak bisa? Ya, karena pertama, karena tidak sesuai ayat. Betul nggak? Betul nggak? Nggak sesuai ayat. Apakah ayatnya the coming of the Son of Man? Betul? Itu yang pertama, reason-nya. Boleh begitu? Semuanya? Boleh. Nah, karena nggak sesuai ayat. Jadi kalau mau jawab Semi, harus sesuai ayat atau boleh pakai kata-kata sembarang? Semi? Halo Semi. Harus sesuai ayat, Cece. Itu dia, mantap Semi. Halo? Iya, Cece dapat Semi punya jawaban. Jadi karena kita ini nggak sesuai ayat, betul? Dan yang kedua, bisa saja kitanya tidak tahu tentang
kedatangan Tuhan Yesus. Boleh? Jadi mereka nggak kenal kitanya, nggak kenal Tuhan Yesus. Bisa saja yang hidup di zaman kita orangnya nggak kenal Tuhan Yesus. Jadi mereka bisa nggak bilang ini zaman kedatangan Anak Manusia? Bisa nggak begitu? Bagaimana? Bagaimana? Bisa nggak bisa nggak dibilang zaman kedatangan dia? Bisa nggak misalnya orang yang nggak kenal Tuhan Yesus bilang kalau ini sudah zaman kedatangan Anak Manusia? Bisa nggak gitu, Kimi, Emily? Bisa nggak, Kimi, Emily? Apakah mau diulang pertanyaannya? Kimi? Boleh ulang? Oh iya, boleh. Jadi, ini kan kita mau, tadi kan ini jawabannya Semi kan? Jawabannya Semi, dan ini jawabannya Nes. Terus kakak tanya kan, kenapa? Kenapa kok zaman kita nggak bisa sama dengan zaman kedatangan Anak Manusia, betul? Apakah di ayat ada bilang zaman kita nggak? Enggak. Nah, jadi bisa nggak kita bilang zaman kita kalau di ayat nggak tertulis? Tidak. Nah, jadi kalau mau jawab harus sesuai ayat, betul? Lalu yang kedua, kalau kita bilang zaman kita sama dengan zaman Nuh, bisa saja kitanya ini nggak tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Boleh gitu? Jadi contohnya, ini zaman kita. Zaman kita ini zaman kita. Misalnya kitanya orang yang nggak kenal Tuhan, bisa nggak tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus? Enggak. Nggak bisa. Jadi nggak bisa pakai zaman kita, betul? Karena kitanya ini harus spesifik. Kitanya ini kitanya siapa, betul? Itu dia. Kita orang Advent, atau kita orang dunia, atau kita yang mana? Itu dia. Karena kalau zaman kitanya orang Hindu, berbeda dengan zaman kitanya orang yang belajar Alkitab, betul kan? Boleh gitu? Boleh. Nah, itu dia. Jadi, apakah kalau kita ngomong, kita mau menjelaskan sesuatu, kita jangan Kita jangan pikir orang tahu. Kita harus spesifik. Itu dia. Kalau misalnya zaman kita sama dengan zaman Nuh gitu contohnya ya. Terus orang pikir kita kan orang Hindu gitu kan. Apa yang mau sama? Nggak bisa lihat kan? Itu dia. Orang Hindu nggak bisa kenal kedatangan Anak Manusia. Jadi walaupun mereka bisa lihat kelakuan-kelakuan orang sama dengan zaman Nuh dan zamannya mereka orang Hindu, apakah mereka bisa ambil kesimpulan kalau itu adalah zaman kedatangan Anak Manusia? Bisa nggak? Apakah bisa? Bagaimana? Bisa nggak kira-kira? Kalau kitanya ini orang Hindu ceritanya, orang Hindu. Kamu bisa lihat nggak? Ini orang Hindu ya, ngomong sama, zaman kita ini sama dengan sama Nuh. Tapi karena mereka nggak kenal Tuhan Yesus, bisa nggak mereka ambil kesimpulan ini kedatangan Anak Manusia? Walaupun mereka mungkin ada kenal Nabi Nuh. Betul? Contohnya gitu kan? Contohnya orang Islam, apakah ada Nabi Nuh juga, betul? Kimi, Nes, Ronald, apakah tahu itu? Kan mereka juga ada nabi kayak nabi-nabi di Alkitab kan? Mungkin nama-namanya aja yang lebih ke Arab gitu kan? Bagaimana? Bisa mengerti itu? Maribel bisa ngerti itu? Dan juga film-film yang tentang nabi-nabi juga kebanyakan mereka juga yang bikin. Betul, mereka juga tahu kan Ibrahim, semua sama kan? Iya, Abraham kan itu anaknya Ismail. Betul. Keturunannya. Iya, jadi kalau kitanya orang Islam, apakah mereka bisa ambil kesimpulan, walaupun mereka bisa lihat, sama Nuh sama dengan zaman kita ya, orang Islam, tapi apakah mereka bisa ambil kesimpulan kalau itu kedatangan Anak Manusia, Kimi?
Enggak, Kak. Nggak bisa. Makanya, apakah Kimi lihat, Emily bisa lihat, Nes lihat, Jobs lihat, kalau belajar Alkitab harus spesifik. Betul nggak? Iya, Kak. Nah, itu dia. Jadi walaupun jangan pikir, oh saman kita nih, kita nih. Nah, bagaimana kalau ini dibaca sama orang yang bukan nggak mengenal Tuhan? Sedangkan message kita anak-anak muda mau kasih pekabaran bahwa Tuhan sudah mau datang. Jadi harus spesifik itu. Boleh, Semi? Ini pelajaran berharga loh, Semi punya jawaban ini. Boleh, boleh? Nah, inilah cara-cara reason. Boleh? Belajar ya kita semua ya. Nes bisa dapat itu? Mantap, Nes. Bisa dapat itu penjelasannya, Nes? Bisa ya? Oke, mantap, mantap. Emily, apakah Emily bisa dapat, Emily? Apakah ada yang bingung atau perlu kakak ulang? Silakan, Emily, boleh tanya. Tidak, Kak. Tidak mau tanya ya? Sudah jelas berarti ya? Iya, udah jelas. Oke, mantap, mantap. Kita lanjut lagi ya. Jadi kedatangan anak manusia ini sama dengan kedatangan waktu zaman Nuh, betul? Apa sih yang terjadi di sana? Oke. Oke, mari kita lihat ini kutipan ini di AHA Adventist Home 524.2. 524.2, oke? Kita akan baca per kalimat, oke? Supaya kita lebih mudah mengerti. Oke. Kita boleh minta Emily boleh baca paragraf yang pertama. Kalimat pertama, sorry, bukan paragraf. Ini satu paragraf, tapi baca yang ini. Silakan. Yang ini. As the time of their probation was closing, the antediluvians gave themselves up to exciting mischievous and festivities. Wow. Oke, mari kita lihat ya. Jadi, apakah satu kata? Coba cari satu kata yang berhubungan dengan pelajaran kita. Apa satu katanya? Probation, Kak. Probation. Mantap, semua bisa lihat probation toh? Ini sama seperti Adam dan Hawa kan? Lalu dia bilang, sebagaimana waktu probation mereka sedang sementara mau tertutup. Artinya, apa yang sudah mau habis? Kita mau tanya sama Jobs, apa yang sudah mau habis? Kalau tertutup sudah mau habis kan Jobs? Apa yang sudah mau habis Jobs? Waktu. Oke, waktu. Terima kasih Jobs. Aca, apa yang sudah mau habis? Aca, apa yang sudah mau habis? Kalau probation sudah mau ditutup, apa yang sudah mau habis? Time. Oke, time. Thank you. Kita mau tanya sama Ronald. Kesempatan, Kak. Oke, kesempatan. Thank you. Kita mau tanya sama Nona dan Semi. Probation, Cece. Oke. Coba lengkapin lagi. Kesempatan untuk kita mau tanya sama Jeko. Kesempatan untuk apa, Jeko? Bertobat. Bertobat. Kita mau tanya Kimi. Kesempatan untuk apa, Kimi? Untuk berubah. Untuk berubah. Terima kasih. Emily. Kesempatan untuk apa yang sudah mau habis? Karena was closing kan? As time of their probation was closing, sudah tertutup. Oke. Oke, Ronald dulu sambil habis itu Emily. Ronald, apa Ronald?
kesempatan untuk belajar, Kak. Belajar, thank you. Nes? Habis itu Maribel? Kesempatan untuk apa, Nes? Untuk apa ya? Sebentar Kak, masih mikir. Oke, Maribel, thank you, Nes. It's okay. Kesempatan untuk tidak mengulangi kejadian yang Adam dan Hawa lakukan dan merubah karakter. Oke, thank you, Maribel. Apakah Emily sudah ada pencerahan sedikit? Apa Emily punya jawaban? Kesempatan untuk apa? Yang kalau misalnya sudah mau tertutup atau tertutup, ini sudah mau habis atau habis ya? Apa Emily? Apa aja boleh ya Emily? Kesempatan untuk apa? Apa yang pop out? Ya, silakan. Pop up. Kalau Mhm. untuk memperbaiki sikap yang masih kurang baik. Oke, terima kasih Emily. Oke, ada lagi yang mau jawab atau sudah mau dijawab ini? Ada lagi yang mau coba? Sudah semua? Oke. Kesempatan untuk betul nggak ini yang kita belajar? Betul, Maribel? Supaya nggak ulang pengalaman Adam dan Hawa, kan? Betul, Nah, itu dia. Jadi, ya. waktu kesempatannya mau habis atau habis, yaitu kesempatan untuk tidak melanggar hukum Tuhan sama seperti Adam dan Hawa, antediluvians ini adalah orang-orang di zaman Nuh, oke? Orang-orang di zaman Nuh ini malah memberikan diri mereka kepada amusement. Apa sih amusement? Apa yang kalian tahu tentang amusement? Dan perayaan-perayaan, apa amusement? Hiburan Kak, amusement. Betul, hiburan. Joget-jogetan nanti Gedi. Apa sayang, Jeko? Joget-jogetan. Waduh, joget-jogetan, betul itu. Betul, itu di festival-festival lagu-lagu orang nari-nari, ya kan, Jeko? Itu dia. Oke. Mari kita lihat. Di Jakarta ada yang berhubungan dengan amusement, apa itu? Tempat namanya apa? Dufan, Kak. Oh, betul itu. Dufan. Apakah itu namanya amusement park? Betul? Betul, betul? Itu namanya amusement park. Atau tempat hiburan, betul? Ini amusement. Betul? Ini tempatnya kan? Jadi, Ya, Dufan kan dari dunia fantasi. wow, fantasi itu apakah membuat kabur pikiran anak-anak muda, dan makanya pas belajar Alkitab semuanya jadi males. Karena sudah tersihir sama fantasi-fantasi, betul? Karena Alkitab sama Roh Nubuat cuman kasih kenyataan hidup, nggak ada fantasi-fantasi. Kalau fantasi-fantasi itu, aduh, ya kan? Contohnya ya, contohnya. Waduh, itu film-film, oh, enak ya orang-orang pacaran, semua. Makanya, aduh, saya mau cepet-cepet menikah deh. Saya mau nggak bisa hidup tanpa dia, karena sudah tercuci otaknya sama fantasi-fantasi drama. Ya, tapi makanya di dunia ini banyak sekali perceraian karena
anak mudanya sebelumnya tersihir otaknya, cinta buta karena terlalu banyak lihat yang fantasi-fantasi. Bahkan anak-anak muda Advent sudah jelas-jelas dibilang tidak bisa dengan orang yang tidak satu iman, malah sama seperti orang-orang kawin. Kalau bangsa Israel kan nggak boleh kan kawin campur. Itulah yang membuat banyak sekali penyembahan berhala. Itu dia. Kita sedang 100% mengulang zaman mereka. Jadi benar-benar ketika dulu mereka ke amusement, orang air saman pergi kemana? Pergi kemana? Orang-orang di air saman di Jakarta lah. Kemana? Dufan. Ke Dufan, betul? Iya. Nggak usah lah ke Dufannya ada, betul? Nggak usah pergi ke Dufan. Datanglah di komplek-komplek yang namanya odong-odong, betul? Bagaimana? Betul nggak ini? Aca, apakah ada orang ini, ada kadang-kadang kuda putar-putar, betul? Iya. Jadi apakah kalian bisa lihat segala macam cara setan mau bikin supaya kita cari hiburan yang bukan dari firman Tuhan? Itu untuk memutar itu ya pikiran kita supaya pusing. Iya, putar-putar pusing kan, Aca? Betul? Itu dia. Oke. Jadi kalau misalnya orang di zaman Nuh cari amusement, kalau orang di akhir zaman cari amusement, pergi ke tempat-tempat seperti ini, naik-naik seperti ini, artinya kalian tahu bahwa sudah apa? Sudah mau apa? Sudah mau Konteks, Tuhan sudah mau apa? Tuhan sudah mau apa, Aca? datang. Tuhan sudah mau datang. Betul? Itu dia. Itu dia. Ya. Jadi apakah kita mau nggak menjadi salah satu sama seperti orang-orang yang hidup di zaman Nuh, bahkan waktu mereka sudah habis probationnya yang harusnya digunakan untuk belajar, gimana ya saya nggak mengulang lagi pengalaman Adam dan Hawa, habisin waktu untuk hiburan-hiburan ini. Kalian bisa lihat nggak anak-anak muda? Semua hiburan-hiburan yang menghabiskan waktu hanya membuat probation kita lebih cepat tertutup. Tanpa mempersiapkan karakter. Bagaimana? Bisa lihat itu? Nes, Jobs, Kimi, Maenda, Emily. Itu dia. Semua hiburan-hiburan, festival-festival yang orang dunia sedang bikin sekarang, mereka nggak tahu sekarang probation dengan cepat sudah mau tertutup. Apalagi orang Advent. Apakah kita anak-anak muda harus bangkit ingatkan mereka, jangan tertipu, jangan ke sana, belajar Alkitab, jangan spend time dengan hal-hal yang buang-buang waktu. Isi terus dengan firman Tuhan, belajar gimana saya mau gunakan kesempatan supaya nggak ulang pengalaman Adam dan Hawa. Apakah itu fungsi probation? Apakah probation misalnya ya, besok kita nilai ujiannya jelek, ya? Oke, Jobs nilai ujiannya jelek, dikasih kesempatan. Oke, besok saya misalnya hari ini, aduh Bu, ujian saya jelek, bolehlah Bu kasih kesempatan. Karena kalau misalnya nilai saya jelek ini, saya nggak bisa naik kelas, contohnya gitu ya. Oke, Ibu kasih kamu 1 hari belajar. Oke, 1 hari belajar. Setelah 1 hari belajar habis, baru ujian, itu kesempatan terakhir kamu untuk tentukan kamu bisa lulus apa enggak ujiannya.
Apakah satu hari itu mau habisin waktu ke Dufan? Ada yang mau ke Dufan nggak? Enggak. Bagaimana? Emily mau ke Dufan untuk besok ya, nanti mau dikasih waktu, udahlah ke Dufan aja gitu, Emily? Gimana, Emily? Apakah Emily mau habiskan waktu di Dufan, Emily? Putus ya Emily ya? Oke. Bagaimana dengan Kimi? Apakah Kimi akan habiskan waktu dengan amusement di Dufan? Enggak, Kak. Enggak kan? Waduh, aku mau belajar, betul? Kalau perlu aku minta tolong sama temen yang paling pinter atau cari guru untuk jelasin, kita belajar kalau bisa ekstra waktu, karena ini tinggal satu-satu kesempatannya. Dan ini, kalau kita menilai hal dunia, hal yang sementara begitu seriusnya, bagaimana dengan kehidupan kekal kita, Goldi, Manda? Apakah mau diremehkan atau dianggap serius juga? Mau dianggap serius juga, Kak. Itu dia. Itu. Nanti kita belajar bahwa ini kita sudah mau dekat Sunday Law. Kita nggak bisa main-main lagi. Kita harus, kalau kita masih ada idols, berhala-berhala kita harus give up semua. Kita harus serahkan semua. Karena kita nggak ada waktu banyak lagi. Boleh begitu? Festif sedang terjadi. Mari kita lihat. Ya. Kan main ini air zamannya. Siapa yang nggak tahu ini? Coba kita lihat. Apakah anak-anak muda sekarang sedang habiskan waktunya untuk ini? Betul nggak? Indonesia Idol. Apakah lihat konser-konser? Karena sekarang corona mungkin nggak ada konser-konser gini. Apakah lihat ini terus, betul? K-pop idol, apa kayak K-pop semua, betul? Iya, Jeko? Gimana Jeko? Boleh ulang tadi keputus suara Jeko? Apa? Sorry, jangan ditutup dulu mic-nya sayang. Selesai ngomong dulu baru tutup. Coba ulang. Oh, TikTok. Aplikasi yang buat joget-joget itu lagi. Oh, betul. Itu apakah banyak habisin waktu di situ juga, betul? Ini festif. Dan festif nggak usah lagi pergi ke konsernya. Lihat di YouTube aja udah bisa. Betul kan? Semua dibikin akses supaya anak muda malah semua. Habiskan waktu untuk hal-hal yang nggak penting, sehingga waktu probation ditutup, sama seperti orang-orang zaman Nuh, masih terlibat dengan amusement dan festives. Oke, kita mau baca ini. Apakah ini kutipan harus direnungkan baik-baik nggak ini? Gimana, Nes? Apakah perlu direnungkan sekali ini kutipan, Nes? Betul nggak, Nes? Bagaimana? Apakah putus, Nes? Iya, Kak. Nah, itu dia. Harus direnungkan sekali loh. Penting. Kalau kita mau jadi alat Tuhan, kita harus ngerti. Kita nggak bisa terlibat dengan hal-hal yang membuat kita punya probation cepat sekali tertutupnya tanpa persiapan. Kita lagi tertipu ini. Jangan tertipu.
Kita harus lebih banyak belajar supaya kita lihat, waduh Tuhan, saya mempermainkan probation-Mu. Apakah begitu? Oke? Waduh. Oke. Kita mau minta sekarang baca. Kita boleh minta kesediaan dari, apakah boleh Kimi boleh baca ini? Those who possessed influence and power were bent on keeping the minds of the people engrossed with mirth and pleasure, lest any should be impressed by the last solemn warning. Waduh, orang-orang influencer, ya kalau di Instagram influencer, orang yang punya power, semua mencoba untuk membuat pikiran-pikiran orang ini, menjaga pikiran-pikiran semua, apalagi anak-anak muda, supaya dikotorin dengan keasikan, dengan hal-hal yang kesenangan-kesenangan belaka. Supaya jangan pernah ada yang terimpress dengan pekabaran rahmat terakhir. Jadi, saya nggak tertarik lah belajar Alkitab. Buat apa sih serius di belajar Alkitab? Bukan main, tertipunya bukan main. Bisa lihat itu, Kimi? Iya, Kak. Wah, itu dia. Mari kita wake up sebagai anak-anak muda yang zaman ini. Cuman sedikit yang mau berdiri buat kebenaran loh. Cuman Sadrak, Mesak, Abednego. Apakah kalian mau terpanggil jadi Sadrak, Mesak, Abednego? Mau. Itu dia. Puji Tuhan. Kalau kita yang cuma 12 orang ketika berjuta-juta orang pilih cinta dunia, kita bilang, kita mau pilih cinta juru selamat lah. Apakah itu seperti kegembiraan untuk Tuhan Yesus? Kalian lagi ketika kalian pilih untuk belajar, bukan nanti nggak enak udah janjian sama Kak Gedi. Bukan, kalian lagi buat komitmen dengan Tuhan loh, bukan dengan Kak Gedi. Make sure pas kalian belajar ini kalian lagi buat komitmen dengan Tuhan. Dengan Tuhan saja. Tuhan, saya mau benar-benar ngerti firman-Mu. Saya mau benar-benar. Bukan karena Kak Gedi-nya. Siapa aja bisa gantikan tempat Kak Gedi untuk belajar firman Tuhan. Wow, itu dia. Ini dia. Ingat, hati-hati. Semua kesenangan dunia akan buat kita nggak tertarik dengan hal-hal surga loh. Dan itu pekerjaan setan semua. Oke? Oke, mari kita lihat. Ini zaman Nuh ya. Ini zaman Nuh. Kita mau minta Manda, boleh baca yang ini? Yang do we not see the same repeated in our day? Apakah kita nggak lihat hal yang sama sedang terjadi di zaman kita? Artinya sudah mau datang nggak ini benar-benar? Ya. Wow. Itu dia. Oke. Mari kita lihat dia punya ini. Manda boleh baca ini lagi, cuman sedikit tadi. Sorry. Yang ini sekarang, Manda, boleh? While God's servants are giving the message that the end of all things is at hand. Ketika hamba-hamba Tuhan sedang kasih pekabaran bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Silakan baca lagi. While God's servants are giving them, the world is absorbed in amusements and pleasure seeking. Wow, dunia sedang tersedot semua dengan amusement. Semua yang dari YouTube, dari HP, dari game, semua sedang diabsorb semua sehingga cintanya 100% cinta dunia. What happened kalau misalnya cinta dunia semua ada di dalam diri kita? Mari kita buka satu ayat. 1 John 2 ayat 15.
1 John 2 ayat 15. Tolong buka bahasa Indonesianya sendiri ya. Kita mau minta Mary Bell untuk baca ini. Mary Bell, silakan. Putus ya Mary Bell ya? Oke. Oh iya, silakan. panggil ya. Iya sayang, boleh baca ini. 1 John 2:15. Love not the world. Oh, putus. Boleh yang lain dulu, Ya, boleh. Terima kasih Mary Bell. Oh iya, boleh. Oke, Goldie mau baca. Iya, Goldie boleh baca ini. Halo Goldie. Oke, kayaknya putus-putus juga ya. Kita boleh minta sama Jobs, boleh baca ini ayat. Terima kasih Jobs. John 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of Father is not in him. Wow. Kalau kita cinta dunia, the love of the Father nggak ada di dalam kita. Apakah ini harus kita renungkan? Apakah kita mau cuma jadi pengaku, oh kita cinta Tuhan, tapi ada waktunya kalau jam segini, jam 6 sampai jam 5 sampai setengah 7 kita cinta Tuhan. Habis itu kita cinta dunia. Bisa begitu? Anak-anak muda di akhir zaman yang mau belajar dan dedikasi hidupnya untuk kebenaran, apakah bisa begitu? Tidak bisa. Betul kan, Kimi? Emily? Betul, Kak. Aduh. Ayo kita semangat, kita perangi, kita punya cinta dunia, kita pasti bisa. Kita pasti bisa, oke? Kita perangi sama-sama karena Tuhanlah yang tolong kita, betul? Oke, kita mau baca Luke 16 verse 13. Luke 16 verse 13. Luke 16 belum ke ini ya. Luke 16 verse 13. Oke, kita mau minta sekarang yang baca adalah Semi. Silakan Semi. Apakah Semi di Mopolo putus-putus juga ya kayaknya ya? Halo. Oh, ini bisa. Silakan Semi. Kayaknya putus-putus juga ya. Oke, kita ganti orang dulu. Kita mau minta Ronald. Ronald bisa dengar lagi? Bisa, Kak. Oke, mantap sinyalnya. Oke, lanjut Ronald. Luke 16 verse 13. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Wow, Kak Gita nggak bisa ye cannot serve God and ganti mamonnya jadi apa? Ronald? Mamonnya Ronald mau ganti apa? Ronald mau ganti, kalau Ronald dikasih kesempatan, kamu kalau mau ganti kata mamon, mau ganti kata apa? Ronald mau ganti apa? Amusement, Kak. Oke, thank you. Next mau ganti apa? Satan. Servant, sorry. Apa? Ye cannot serve God and mammon. Kalau disuruh kasih kesempatan untuk, kalau mau ganti mammon, ganti apa?
Sama kayak Ronald, amusement. Amusement, thank you. Kita mau tanya Manda. Manda mau ganti apa? Kalau bukan amusement, greed, Kak. Great, thank you. Kita mau tanya Emily. Emily mau ganti apa mamonnya? Ye cannot serve God and kamu nggak bisa sembah Tuhan atau melayani Tuhan dan apa Emily? Mamonnya mau diganti apa? Apa ya? Boleh apa aja Emily. Nggak apa-apa. He cannot serve God and Ganti word. siapa itu? Maribel ya? Tadi suaranya ya? Putus-putus. Oke, Maribel. Di copy. Bagaimana Emily? Sudah sudah dapat inspiration? Belum, Kak, bentar masih mikir. Oke, nanti balik lagi ke Emily, oke? Oke, Kimi dulu kalau gitu. Nggak apa-apa loh kalau jawabannya sama kayak orang, nggak apa-apa. Atau setuju sama siapa, boleh. Silakan Kimi, you cannot serve God and And the world. And the answer is the world. Betul? Semuanya betul, tapi yang Kak Gedi cari, mamon itu berdasarkan yang sebelumnya, the world. Bagaimana semuanya? Betul? Ya, Kak Gedi. Itu dia. Ingat, kayak Nes tadi jawab, kalau ditanya, ingat yang sebelumnya atau konteksnya, betul? Walaupun kita belajar amusement, tapi sebelumnya ngomongin apa? The world, betul? Bagaimana? Ronald, bisa Ronald? Goldie, bisa? Bisa, Kak. Semi, Nona, bisa? Ini dia. Do we not see the same repeated in our day? Apakah kita nggak bisa lihat hal yang sama yang zaman Nuh sedang terjadi di zaman kita? Apakah pertanyaannya kita yang menjadi orang yang menggenapi bahwa zaman Nuh terulang? Mau nggak gitu, Ronald? Apakah Ronald mau menjadi orang yang menggenapi orang-orang yang suka amusement? Mau? Enggak, Kak. Dan gara-gara Ronald, orang yang sungguh-sungguh lihat, wah sudah akhir zaman, Tuhan udah mau datang. Apakah kita mau jadi bagian kayak gitu? Mau begitu, Emily? Apakah kita mau begitu? Tuhan sedang panggil kita, Emily, oke? Kimi, Maribel, Kak Gedi pun dipanggil. Jangan cinta dunia. Saya begitu cinta sama kamu. Saya rela mati. Tolong. Perhatikan saya sedikit dong. Jangan amusement yang mempercepat probation kamu. Jadinya cepat sekali, nggak ada maknanya. Padahal kamu bisa, dengan probationmu, kamu bisa pilih untuk belajar firman dan jadi jatuh cinta sama saya. Bagaimana begitu? Apakah kalian mau komit nggak sama Tuhan? Mau? Bagaimana? Mau? Jawab dalam hati ya sama Tuhan ya. Tolong Tuhan, tolong saya Tuhan. Apakah itu jawaban kita? Betul, Nes? Betul, Ya? betul Kak. Itu dia ya. Oke, kutipan kalimat terakhir. Habis itu kakak mau kasih homework seperti biasa. Dan mau bahas kita punya ujian yang 6 tadi. Oke. Kita mau minta, oke, Nes boleh baca? Silakan. Okay. There is a constant round of excitement that causes indifference to God and prevents the people from being impressed by the truth
which alone can save them from the coming destruction. Wow, dibilang ada constant round of excitement. Jadi constant round of excitement, apakah film bioskop filmnya satu atau ganti-ganti terus? Ganti terus. Wow. Apakah drama di televisi, apakah satu drama aja atau ganti-ganti terus? Ganti terus. Apakah games-games di HP ganti-ganti terus modelnya? Ya. Betul? Apakah baju-baju di dunia ganti-ganti terus dijualnya? Betul, Emily, Kimi yang cewek-cewek, cowok-cowok juga? Betul? Apakah gadget-gadget update terus, mobil-mobil update terus, rumah-rumah update terus, sehingga orang lagi kejar yang akan binasa semua. Bayangkan. Apakah kita mau ambil bagian untuk habiskan waktu untuk kejar yang akan binasa? Kimi mau itu? Aduh, I don't think so. Betul, Kimi? Emily? I don't think so, kan, Emily? Sorry, setan, cukup kamu tipu aku. Cukup. Enough. Praise God, saya sekarang sudah terbuka mata saya. Saya nggak mau jadi orang yang indifferent, nggak mau peduli kepada Tuhan. Saya nggak mau terikat sama round of excitement, sehingga saya dihalang-halangi untuk bisa diimpress, bisa membuat kebenaran tuh jadi, wow, indah banget ya kebenaran. Dan cuman satu-satunya yang bisa save them from the coming destruction. Bagaimana? Satu-satunya ini the truths yang bisa kita punya menyelamatkan kita dari destruction, kebinasaan yang akan datang. Tapi kita habiskan waktu sama excitement sehingga kita waktu destruction datang kita enggak siap. Mari kita lihat siapa yang mau bilang ayat ini. Ada nggak yang mau bilang ayat ini setelah baca, oke? Kita boleh minta Kimi baca Jeremiah 8 verse 20. Thank you, Emily. Jeremiah 8 verse 20. Betul, Aca. Apakah Aca bisa lihat nggak film-film Disney itu semua dibikin supaya kita buang-buang waktu di probation? Bisa lihat itu, Aca? Padahal enak nggak belajar firman Tuhan, Aca? Enak. Nah, itu dia. Setan mau bikin Aca. Jangan sampai Aca belajar firman Tuhan. Saya ingetin, enak loh, ayo balik aja deh. Ayo balik aja. Itu film-film Elsa, film-film Disney, film-film apa lagi tuh? Film-film anak-anak sekarang. Ya, kalau zaman kita Donald Bebek gitu semua. Donald Bebek, Mickey Mouse. Kalau yang film-film sekarang apa? Yang kita tahu Elsa apalagi? Nggak tahu. Itu dia. Betul kan, Jeko? Ya, itu dia ya. Oh, itu yang Disney yang 666 itu ya? Betul, 666 itu, Disney itu. Nanti kita belajar itu ya, supaya kita diingatkan, supaya saya nggak akan tertipu Tuhan, betul? Saya nggak mau tertipu, Tuhan akan tolong saya, betul? Itu dia. Oke, Emily bisa baca ini. Jeremiah 8 verse 20. Terima kasih, Emily. The harvest is past, the summer is ended, and we are not safe. Apakah Emily mau bilang gini nggak? Wah, probation sudah kelar, sudah tertutup, sudah pass, sudah ended, tapi we are not safe. Apakah Emily suka mau bilang ini? Enggak, Kak. Itu kan? Apakah ada yang mau dari anak-anak di yang online sekarang mau bilang ini? Seminona mau bilang nggak? Aduh, kita nggak selamat, probation udah tutup, kita nggak selamat karena kita habisin waktu main game terus, betul? Mau begitu, Seminona? Aduh, jangan ya, Seminona. Walaupun banyak goda, ini download aja game ini baru, game baru nih.
Jangan, setan lagi mau membuat Semi dan Nona buang waktu supaya nggak persiapan untuk kehancuran yang ada di depan. Boleh gitu? Semuanya akan pass away, tapi cuman word of God yang nggak pass away. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan berlalu, nggak ada artinya semuanya. Tapi cuman firman Tuhan yang akan bertahan. Sekarang pertanyaannya kita mau cari apa sekarang? Yang bertahan selama-lamanya atau yang akan binasa semua? Kalau kita sekarang lagi mati-matian, kita mau capai gelar yang paling tinggi, kita mau save money, kita mau beli apartemen yang paling mahal, itu semua akan hancur. Apakah kita mau invest something akan sesuatu yang akan hancur, mengalami kehancuran? Apakah anak-anak muda mau seperti itu? Mau nggak? Tidak. Oh, kita mau ini cari kerja yang mantap, gaji yang mantap. Mau ngapain? Oh iya, mau beli rumah, tapi nanti hancur semua. Stop wasting our time, betul? Kita paling nggak wasting time kalau cuman belajar firman Tuhan loh. Merenungkan firman Tuhan. Coba perhatikan lihat anak-anak muda dunia, bahkan anak-anak orang Advent sekarang pun nggak ada perbedaan lagi sama dunia. Apa yang disuka orang dunia disuka juga sama anak-anak orang Advent, yang harusnya nggak bisa. Ayo kita harus revival sebagai anak-anak muda. Kita mau jadi anak muda yang berbeda, walaupun suruh anak muda nanti menyembah patung, menyembah hari Minggu, saya akan berdiri seperti Sadrak, Meshach, Abednego. Apakah itu kita punya life goal, anak-anak muda di sini? Betul? Kimi, apakah kamu, betul kan? Kimi, Jobs, Nes, apakah kita rindu mau jadi kayak gitu? Betul? Bagaimana? Betul. Ah, itu dia. Kimi, bagaimana? Kimi mau begitu? Jobs? Ya, kita berdoa ya. Banyak yang masih kita harus pelajari. Banyak kedagingan kita yang masih harus ditegur. Dan kita harus akui sama Tuhan. Terus continue belajar ya. Terus continue belajar. Terus rendah hati. Jadi anak muda yang rendah hati. Jangan ambisi. Rendah hati. Percaya Tuhan. Maka kita akan dengan dahsyat digunakan Tuhan. Boleh gitu ya? Oke, kita mau bahas homework. Kita sudah semua ya ini. Oke, bahas homework. Bahas ini ya, bahas ini. Homeworknya nanti kita bahas besok aja kalau gitu. Ini. Ayat mana di Alkitab pertama yang menjelaskan perintah Tuhan sama dengan menjelaskan perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa? Di mana ayatnya? Kita mau tanya Nona. Nona, di mana ayatnya, Nona? Nona, di mana ayatnya? Oke, putus ya kayaknya. Oke, kita mau tanya sama Goldie. Goldie putus juga. Kalau gitu mau tanya sama Emily. Di mana ayatnya, Emily? Di Genesis kan kita pertama sudah pasti. Di Genesis 2 ayat 16. Oke. Tambah satu lagi berapa jadinya, Emily? 17. Mantap, Emily, itu dia. Oke, kita mau tanya bahasa Inggris. Apa kata bahasa Inggrisnya perintah? Kita mau tanya Ronald. Apa, Ronald? Comment, Kak. Comment, mantap. Comment. Oke, kita mau tanya lagi. Apa kata lain jawaban nomor 2? Oke, apa kata lain jawaban nomor 2? Jeko?
Apa kata lainnya komen? Low. Apa? Low. Loh, ayatnya di mana? Kita mau tanya ayatnya sama Kimi. Kimi ayatnya di mana, Kimi? Di 1 Yohanes 3 ayat 4. Bukan. Di Perjanjian Lama. Jo apa? Ada yang mau bantu Kimi? Masih ingat ayat yang hari Senin kita belajar? Apa itu? Joshua. Joshua berapa? Aku, Cek. Berapa, Nona? Joshua berapa? 225. Betul. 22 Boleh kan? ayat 5. Ya, itu dia. Oke, sekarang mau tanya sama Semi. 1 John 3 ayat 4 menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang apa, Semi? Apa? Menjelaskan tentang the law dengan strangulation. Betul. Sin sama dengan transgression the law. Mantap. Transgression the law. Dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Di mana ayatnya yang menjelaskan bahwa ada pelanggaran? Transgression itu adalah pelanggaran, kan? Di mana ayat yang ada pelanggarannya? Aku, Kak. Di mana, Manda? Di Kejadian 3 ya. Di Kejadian 3 ayat 16 atau 6. 6, oke? Mantap. Oke, jadi yang menjelaskan terjadinya adanya transgression, kan? Itu dia. Oke. Masih ingat kan? Kakak ingat kemarin tanya kan hari Senin? Ayo, di mana yang ada terjadinya transgression? Masih ingat? Terus ada yang bilang Joshua 22 ayat 5. Kimi masih ingat? Kimi? Nes sama Jobs ingat? Masih ingat itu? Kimi, Jobs, sama Nes ingat itu? Ronald ingat itu? Kakak tanya. Semua. Ya. Sorry. Oke, sebab akibat. Sebab akibat Roma 6:23. Apa sebabnya, Jeko? Sebabnya apa? Ada apa di 6:23, Jeko? Sebabnya dosa upahnya mau. Mantap. Mantap, Jeko. Oke, itulah dia punya ini. Apa sebab akibat, oke? Oke, untuk besok homework-nya adalah tolong hafal Jeremiah 8 verse 20. The harvest is past, the summer is ended, and we are not safe. Apakah boleh begitu ayat hafalan? Bagaimana semua? Boleh? Dalam bahasa Inggris ya, Kak? Betul, dalam bahasa Inggris. The harvest is past, the summer is ended, and we are not safe. Apakah boleh hafal itu? Jeremiah 8 verse 20. Gimana, boleh? Besok ya? Oke, Kak. Oke, mantap. Emily, gimana? Jobs, Nes, bisa ya? Putus-putus. Iya, Kak, bisa. Nanti kita di grup ya. Oke, siap. Jeremiah 8 verse 20 ya. Semua ya? Oke. Oke, kalau gitu semuanya terima kasih kita udah bisa belajar sama-sama. Biarlah Roh Kudus saja yang akan mengimpress dan menjelaskan semua firman Tuhan yang Kak Geidi sudah diizinkan Tuhan untuk bagikan kalian dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu kita mau doa tutup dan kita boleh minta kesediaan dari apakah bisa kita minta apakah
Di sini ada Menda. Boleh doa tutup? Terima kasih. Aku, Kak. Betul, Menda. Terima kasih. Ya, oke, Kak. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang kami telah pelajari pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah memberi kami akal budi sepanjang pada pelajaran yang telah Kak disampaikan tadi ya Tuhan. Ya Tuhan tolong kami ya Tuhan. Engkau tolong kami sampai pada perjalanan kami. Engkau tolong kami agar kesempatan untuk tidak melanggar hukum Tuhan itu tidak kami pas ya Tuhan. Dan juga tolong kami agar kami bisa impress dengan pelajaran-pelajaran Tuhan. Dan juga kami bisa lebih mengikuti lagi dan lebih men-separate diri dari dunia. Engkau tolong kami sepanjang jalan terus ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you. Thank you. Selamat ayat hafalan ya semuanya. Dadah. Dadah. Dadah Jobs, dadah Nek, dadah Kimi, Terima kasih Kak Gedi. Jeffrey, dadah Menda, Goldie, Semuanya. Thanks Kak Gaby. Iya, teman-teman. Bye-bye. Tuhan berkati, semangat ya. Dadah.